kesempatan kali ini kita akan memulai materi kita yang pertama tentang perencanaan usaha kerajinan bahan limbah balon datar. Pada perencanaan usaha itu terdiri dari 5 hal yang perlu dipikirkan. Artinya, sebelum kalian membuat sebuah usaha, silakan Anda memikirkan 5 hal seperti pada presentasi ini. Yang pertama itu tentang analisis SWOT. Jadi sebelum kalian memulai sebuah usaha, kalian harus menganalisis dulu kira-kira usaha yang akan kalian pilih itu seperti apa, kekuatannya di mana, kelemahannya apa, lalu ada hambatankah, dan bagaimana ancamannya. Yang kedua, kalian harus memikirkan ide dan peluang usaha. Misalnya begini, idenya membuat roti bakar. Nah, kira-kira di tempat itu sudah banyak belum yang membuat roti bakar? Jangan-jangan usaha ini hanya tiru-tiru, misalnya. Dan kemudian, adakah peluang di tempatmu? Ketika kamu melihat tempat tertentu, oh ini berpeluang baik, maka saya akan memilih usaha tersebut. Yang ketiga, itu adalah sumber daya usaha. Kira-kira nanti kalau saya membuka usaha ini, ada tidak yang jaga toko? Atau ada tidak yang memasak kalau kalian memilih usaha makanan? Atau ada tidak kira-kira bahan bakunya? Nah, ini perlu kalian pikirkan. Lalu yang keempat adalah tentang perencanaan administrasi usaha. Ini dibutuhkan pada setiap kalian akan membuka sebuah usaha. Kemudian yang kelima itu adalah perencanaan pemasaran. Ini juga dibutuhkan. Karena kalau kalian buka usaha tanpa ada pemasaran, artinya apa? Ya usaha Anda akan sia-sia. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya tentang aspek-aspek perencanaan usaha tadi akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Yang pertama itu adalah tentang ide dan peluang usaha. Ide dan peluang usaha itu sangat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya usaha yang akan kita lakukan itu menguntungkan. Dan kemudian yang kedua, rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenali kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesulitan-kesulitan keberlangsungan usaha. Jadi kita harus tahu betul kira-kira apakah ide saya ini atau tentang usaha yang akan saya jalankan ini benar-benar nanti akan berjalan atau tidak. Misalnya kalian mau membuat usaha makanan, nah, laku atau tidak? Ini perlu dipikirkan. Tempatnya kira-kira bagaimana? Lalu yang ketiga, itu adalah analisis usaha ini juga dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan atau misalnya investasi. Ini tentang ide dan peluang usaha. Selanjutnya adalah tentang analisis peluang usaha. Di sini terdapat ada 2 analisis peluang usaha. Yang pertama itu adalah analisis kelayakan usaha. Nah, ini contohnya adalah analisis kelayakan teknis atau peluang pasarnya seperti apa. Kemudian kalian juga bisa menentukan segmen pasarnya untuk apa. Usaha yang akan saya lakukan ini kira-kira untuk apa? Untuk anak-anak, dewasa, atau manula. Kemudian uji coba menjual. Nah, ini juga dibutuhkan. Kira-kira kalau saya misalnya mau membuat nasi goreng, nah, sekarang buat dulu 10 bungkus. Kira-kira laku atau tidak? Kemudian apakah konsumen itu antusias tidak? Lalu yang kedua itu tentang analisis kelayakan finansial. Nah, ini kaitannya dengan dana. Apalah artinya? Gitu. Kalau kalian itu punya ide, tetapi dananya belum tersedia. Karena apa? Salah satu syarat awal ketika kalian mau buka usaha itu adalah operasional. Jelas, membeli alat misalnya, atau kemudian mengontrak tempat, kemudian mau merekrut orang.
seperti ini. Ini juga perlu dianalisis. Lalu yang ketiga itu harus membedakan persaingan. Nah, analisis ini sangat dibutuhkan dalam rangka apa? Untuk mengembangkan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang akan dikembangkan. Jadi ini kira-kira semakin lama itu apakah nanti semakin banyak orang yang membuka usaha sama dengan saya? Lalu bagaimana kalau itu terjadi? Nah, ini harus dilihat kembali, kira-kira saya harus punya inovasi apa untuk usaha saya sendiri. Yang selanjutnya itu adalah tentang sumber daya. Sumber daya itu terdiri dari 6M. Yang pertama itu sumber daya manusianya dulu. Kaitannya adalah kita yang akan mengerjakan usaha ini, ada tidak? Kemudian yang kedua itu adalah money, sumber daya uangnya. Kita punya dana tidak ketika mau membuka sebuah usaha? Kemudian yang ketiga adalah material. Material di sini ini kaitannya misalnya seperti kalian punya tempat usaha, terus kemudian punya rumah untuk usaha, semacam ini. Gedung lah istilahnya. Kemudian yang keempat itu adalah mesin atau teknologi. Nah, kira-kira apakah usaha yang akan saya buka ini melibatkan teknologi atau tidak? Nah, atau misalnya saya harus membeli alat. Misalnya kalau kita mau usaha minuman, berarti harus membeli sealer misalnya, semacam itu. Kemudian yang kelima itu adalah metode. Nah, metode begitu ya, sumber daya. Bagian metode ini adalah kaitannya dengan metode pemasaran mungkin, kemudian metode promosi, semacam ini. Kemudian yang keenam itu adalah market. Nah, market itu artinya kita harus tahu kira-kira usaha ini itu bidikannya untuk siapa? Untuk kalangan remaja, orang tua, ataukah untuk kalangan anak-anak. Nah, ini untuk sumber daya manusia. Kemudian akan saya lanjutkan tentang perencanaan administrasi usaha. Kalau perencanaan administrasi itu kaitannya dengan surat menyurat biasanya. Kemudian pembukuan. Nah, ini sangat dipentingkan. Biasanya kalau kalian membuka usaha ya harus punya izin gitu. Surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, kemudian ada surat pemesanan, membuat nota, kwitansi, faktur, semacam ini. Ini semuanya harus ada perencanaannya. Kemudian kalau sekarang kita mengenal ada pajak, nah berarti harus mempunyai NPWP. Artinya kita harus mengurus juga nomor pokok wajib pajak. Ini kalau kita ingin membuat usaha. Nah, kemudian perencanaan pemasaran. Nah, pemasaran ini juga harus direncanakan sejak awal. Artinya apa? Ya supaya usaha yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dan kemudian kalaupun kita berusaha dagang misalnya ya bisa laku. Gitu. Dan kemudian yang terpenting adalah harus memiliki nilai lebih bagi pelanggannya. Nah, aspek pemasaran itu apa saja sih? Nah, aspek pemasaran itu yang pertama adalah memahami seni menjual. Namanya juga usaha, berarti kita menjual entah itu jasa, entah itu barang. Nah, kalau misalnya kita mau menjual barang, artinya kita harus apa? Ya harus menjual kualitas juga. Nah, maka kita harus perlu tahu, oh kira-kira kita menjual barang itu yang seperti apa. Lalu yang kedua itu menetapkan harga jual. Jelas, ini dibutuhkan. Nah, harga jual ini dihitung ya mestinya atau harusnya itu ya kalian mengambil untung. Nah, kemudian yang ketiga itu menganalisis kepuasan pelanggan. Nah, di sini ada sistem keluhan dan saran, misalnya survei, gitu ya. Nah, semacam ini atau ghost shopping, nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk apa? Ketika kita tahu, misalnya dari survei mengatakan, wah pelanggan saya itu ternyata puas. Berarti apa? Ya berarti kita harus meningkatkan entah itu kualitas ataupun meningkatkan pelayanan. Nah, yang keempat itu adalah promosi. Promosi ini wajib dilakukan.
Meskipun mungkin promosinya hanya lewat dari mulut ke mulut gitu. Tetapi kalau di era teknologi semacam ini saya kira sekarang online pun bisa dilakukan. Nah, ini yang terakhir tentang materi kita di hari ini itu adalah aspek dalam menentukan harga jual produk. Nih, ini hubungannya adalah dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama kalian nanti membuat sebuah usaha. Jadi harus memperhitungkan sekali, misalnya biaya bahan bakunya bagaimana, kemudian biaya-biaya untuk mobilisasi gitu ya, overhead di sini, biaya sewa misalnya atau biaya listrik. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Lalu ada juga biaya tenaga kerja, seandainya kalian punya karyawan. Gitu. Kan harus membayar kira-kira nanti kalau mau lebaran harus ada THR atau tidak. Seperti ini. Nah, ini adalah materi kita hari ini tentang perencanaan usaha. Nah, setelah kalian mencermati presentasi ini dan membaca, silakan Anda kerjakan tugasnya seperti petunjuk yang ada di LMS. Terima kasih ya Mas. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.